Kalau saya anggota dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang kan lu nggak mau buka. Jadi kalian juga mau digaji besar kalau Anda profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal kalau dia kerja profesional. Tugas anggota dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka, kasih tahu saya kamu tahu nggak pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua, kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, parle itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong oleh dewan. Nah kita kritik, di DPR kita, di partai kami kritik. Termasuk PDIP, kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji. 1 miliar juga nggak apa-apa. Saya bilang menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab. Itu ya. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Cuman ngomongnya nggak sekeras itu. Kalau kalian tidak bersedekah, kalian masuk neraka jahanam. Jangan ketika kita difitnah, kita dianiaya, diam. Kalau kita diam jadi fitnah, merajalela, jadi dosa orang. Kita mesti jelaskan. Setelah kita jelaskan orang tetap fitnah kita, itu kita nggak salah lagi. Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya, kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai, Pak. Tolonglah Pak, dihargain satu sama lain, Pak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi Pak, pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya, atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Oleh karena itu maka penanganan, cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini teman, kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya, berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan Ketua Umum Jokowi Mania juga kena Nah, ciduk. Kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak
nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Cukup teman-teman? Cukup. Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Pesan saya sekali lagi, jangan coba-coba. Hari ini siapapun yang menyakiti hati rakyat, kita akan turun langsung ke lapangan. Kita nggak peduli backingnya dari mana. Pesan sekali lagi terus saya harus sampaikan untuk para pelaku usaha dan pengusaha yang melakukan praktek-praktek seperti ini, penahanan ijazah, kita akan melakukan tindakan hukum. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ya. Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli, dan saya kuliah sudah tahu semuanya itu asli tadi. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Saya mau mengatakan sudah terlihat. Yes, saya bukan saudara perempuanmu. Saya bukan saudara perempuanmu. Saya bukan ibumu. Saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. Karena saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelas kan pertanyaan saya kan? Bapak-bapak jelas ya? Bapak-bapak Ibu gugat. Ibu merasa legal standing saya tidak ada. Mungkin tidak peradilan. Kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka. Apalagi dalam perkara ecek-ecek seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada hak imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut, masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif sehingga dia langsung minta maaf, walaupun proses dituntut percobaan gitu. Orang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi,
ketemu dengan respon Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Harusnya kita berharap, biar ini kasus saya, tinggal minta maaf Pak Jokowi bahwasanya jadi biar tidak panjang ceritanya. Nah, kalau ini bakal mau menyasar ya, mungkin belasan orang yang dalam kasus ini. Dan saat ini kalau saya lihat Polda, kalau kita lihat ke depan akan melakukan pemanggilan ya untuk melakukan validasi terhadap bukti-bukti dan saksi. Mulai hari ini, mulai besok sudah ada tembusannya. Ya, artinya ke depan akan banyak pihak juga akan dipanggil. Jadi saya setuju sebetulnya disampaikan Bang Farad tadi, harusnya kita berharap biar ini kasus saya, tinggal minta maaf Pak Jokowi bahwasanya jadi biar tidak panjang ceritanya. Nah, kalau Prof Sofyan Effendi saja mengatakan kalau itu ijazahnya palsu, gimana minta maafnya kita? Bang Roy, iya. Kita udah lihat bahwasanya dari UGM sendiri menyatakan bahwasanya ini asli. Kita tunggu kalau saja. Tidak, pada akhirnya UGM akan mengakui. Iya. Mengakui apa? Ya. Akan mengakui dan akan merubah statementnya. Kita mengubah statement kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ya, kita tunggu saja. Tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Langsung. Ya. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali dengan apa, karena ini benar-benar sangat signifikan dan berhubungan. Kedua, soal foto. Foto saya sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Ada software yang namanya face comparison, itu akan mengatakan match. Mau kita tahun berapa sekalipun, yang oleh algoritma yang nanti untuk match. Kemudian kalau foto ijazah Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Ini adalah presiden atau mantan presiden satu-satunya di dunia yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Nggak ada satupun di dunia. Yang kedua, indikator kedua adalah Dirtipidum hanya berani menampilkan versi digital, bukan versi analog. Versi digital itu pun dari ijazah fotokopi. Coba bayangkan, seorang Dirtipidum kepolisian tidak berani menunjukkan, memegang ijazah Jokowi yang katanya asli, otentik, atau identik. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Nah. Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta tunjukkan ijazah saya? Mas itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, nyerang-nyerang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Sorry Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali otot politiknya udah lama kendur ini. Bisa aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum. Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia. Saya menghimbau kepada seluruhnya, terutama kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Seharusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi. Butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Andaikan penyidik dan penyelidik dari Polda Metro Jaya sampai Mabes Polri sebanyak 10 orang
masing-masing dijanjikan 10 miliar. Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak dijadikan tersangka? Ya kan? Apa-apaan ini? Andai kan penyidik dan penyelidik masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah ijazah Jokowi akan diumumkan palsu? Figur-figur yang unik ya seperti Pak Roy Suryo misalnya ya, maupun pendukung-pendukungnya. Kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur, kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan, akhirnya kan dianulir kan, ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya pakai logika, institusinya dia Universitas Gadjah Mada, gitu. Bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM, itu nggak mungkin, apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah, ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tersebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Itu the point aja nih Bang, siapa sih Bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, ya, sudah mulai diperiksa-periksakan. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian? Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya bekar, wah ini giginya, bukan itu. Yang kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana, yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua. Dia berhenti jadi praktisi hukum, dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi.
sudah tidak menjabat tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal. Hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Manusia yang namanya Gibran ini, yang sekarang menduduk sebagai wakil presiden. Lihat dia mulai dari dia kampanye sampai 6 bulan dia menjabat. Apa ada yang kita bisa lihat dia itu bisa jadi pemimpin terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang hampir 300 juta orang isinya. Presiden yang saat ini kelihatannya masih ragu untuk menegakkan hukum. Masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Itu kan. Siapapun yang mengatakan ada ijazah, hayo bawa buktikan. Siapapun yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, hayo bawa ijazah itu, uji keasliannya. Rakyat Indonesia punya kewenangan. Oke, siap. Rakyat Indonesia punya kedaulatan. Siap. Rakyat Indonesia perlu transparansi. Siapapun pemimpinnya. Kelak Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu bahwa keputusan MK, keputusan sampah. Trash in basket, sampah dalam keranjang. Ayo lawan terus. Ayo lawan terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Belum. Kita merdekakan negara ini ya. Siap merdekakan negara ini. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukannya sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Cuma tunggu tanggal mainnya, tunggu. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E
dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun. Itu ada harganya. Ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat. Ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Joris Leo. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu naratif dalam trading crypto. Jadi naratif merupakan suatu ide atau gagasan dalam suatu sektor di blockchain yang memiliki kebutuhan asli yang menyelesaikan masalah di dunia nyata. Jadi teman-teman garis bawahi, ada kata-kata dunia nyatanya. Jadi beberapa project di blockchain atau altcoin ini, mereka memiliki suatu solusi tertentu
terhadap masalah yang ada di dunia nyata. Sama seperti dulu, ada naratif metaverse, di mana metaverse merupakan solusi dari kita yang sedang dalam fase work from home. Dan kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung. Karena situasi seperti ini, sehingga muncullah sektor seperti metaverse atau narasi metaverse. Kemudian ada narasi artificial intelligence atau AI, yang mana AI muncul ketika perusahaan ingin melakukan efisiensi dari tenaga kerja mereka. Sehingga muncullah proyek-proyek altcoin di blockchain yang juga menggagas tentang sektor artificial intelligence atau AI. Lalu apa saja kira-kira naratif yang ada di market crypto? Jadi ada banyak sekali naratif di market crypto, tapi kita akan menjelaskan 6 naratif kunci di dalam market crypto. Naratif pertama adalah narasi layer 1 atau L1. Layer 1 merupakan jaringan dasar blockchain. Jaringan dasar ini terkait dengan sistem yang membangun smart contract. Ada beberapa proyek di sektor layer 1. Contohnya adalah Ethereum atau ETH, dan kemudian ada Build and Build atau BNB, dan juga Solana atau SOL. Ada masih banyak proyek-proyek di layer 1, tapi 3 ini adalah proyek layer 1 yang paling utama. Narasi kedua ada yang dinamakan dengan sektor atau narasi layer 2, atau merupakan jaringan yang memiliki fungsi utama untuk mengoptimalisasi jaringan di layer 1. Beberapa proyek di layer 2 adalah Polygon atau Matic, kemudian Arbitrum. Narasi ketiga, kita juga tahu ada naratif RWA atau Real World Asset, yang mana menetapkan suatu teknologi untuk mentokenisasi aset yang ada di dunia nyata untuk masuk ke dalam jaringan blockchain. Beberapa proyek yang masuk ke dalam golongan RWA antara lain adalah Link atau Chainlink dan berbagai proyek-proyek RWA lainnya. Kemudian selanjutnya ada narasi DeFi atau Decentralized Finance, di mana Decentralized Finance merupakan suatu teknologi untuk melakukan transaksi keuangan tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Itulah kenapa disebut sebagai decentral atau decentralized finance. Ada banyak sekali proyek-proyek decentralized finance di luar sana. Antara lain ada Uniswap atau Uniswap, dan juga ada AAV. Kemudian ada narasi DeFi atau Decentralized Physical Infrastructure, yang mencoba untuk memberikan reward kepada mereka yang menyediakan infrastruktur mereka secara digital. Dan reward ini dibagikan dalam bentuk token. Beberapa proyek-proyek yang ada di dalam narasi DeFi, di antara lain adalah Filecoin. Narasi ke-6 atau yang terakhir adalah narasi yang sering kita dengar, yaitu narasi spatial computing. Di mana narasi spatial computing merupakan narasi yang ingin merubah cara pandang kita terhadap komputer, yang mana kita biasanya hanya mengandalkan hardware ketika kita menggunakan komputer. Di mana ada beberapa proyek, namun sektor utama adalah narasi spatial computing. Ini adalah kemudian Metaverse dan juga GameFi. Ada beberapa proyek yang masuk ke dalam spatial computing. Salah satunya adalah Axie Infinity atau AXS dan juga Decentraland atau WANA. Yang masih banyak lagi proyek-proyek yang masuk dalam golongan spatial computing. Sampai di sini kita telah menjelaskan apa itu naratif dalam kripto dan apa saja naratif yang ada di kripto. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan naratif trading dan melipat gandakan portfolio kalian dengan naratif trading ini. Pertama-tama teman-teman harus melakukan pengamatan sosial atau social observing. Jadi pengamatan sosial merupakan kegiatan yang teman-teman lakukan dengan melihat kebutuhan apa yang saat ini sedang dibutuhkan di dunia ini. Jadi narasi metaverse terjadi ketika adanya kebutuhan manusia untuk bertatap muka secara langsung. Namun tidak bisa dilakukan karena work from home atau WFH di tahun 2021. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa adanya kebutuhan efisiensi dari pegawai, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menerapkan apa yang namanya artificial intelligence. Itulah mengapa di tahun 2023, sektor artificial intelligence menjadi sangat hot di market crypto. Jadi di sini teman-teman melihat apa yang sedang dibutuhkan dunia saat ini.
Jadi karena teman-teman melihat adanya suatu masalah yang bisa diselesaikan seperti metaverse, juga ada masalah yang bisa diselesaikan dengan AI. Jadi teman-teman milih perusahaan dan berinvestasi di kedua sektor tersebut. Naratif trading yang kedua, teman-teman bisa peroleh dari berita, report, atau berbagai research journal lainnya, di mana teman-teman bisa compile segala information yang teman-teman peroleh, dan kemudian teman-teman bisa membuat suatu gambaran kapan kira-kira suatu naratif tertentu akan terjadi. Seperti contoh, beberapa bulan lalu kita melihat bahwa Apple mengeluarkan berita mereka akan launching Apple Vision Pro, sehingga dari informasi tersebut kita bisa melakukan suatu kesimpulan bahwa di awal tahun 2024 akan menjadi era spatial computing. Dan contoh lainnya adalah Microsoft. Microsoft akan memulai sektor AI di awal tahun 2024. Sehingga dari semua informasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa akan terjadi AI naratif di awal tahun 2024. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, di mana banyak sekali koin-koin AI yang saat ini bertebaran di awal tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang tanya kapan kiranya suatu naratif itu akan terjadi, saya tampilkan masa resmi kapan kira-kira naratif tersebut akan terjadi. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Cara naratif trading ketiga adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh para smart money. Jadi ingat ya teman-teman, smart people follow smart money. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali tools seperti basic crypto data, kemudian alat on-chain lainnya seperti Arkham Intelligence atau Dune Analytics, di mana di situ kita bisa follow apa yang dilakukan oleh smart money. Kita bisa tracking wallet dari smart money untuk mengetahui mereka kira-kira investasi ke arah mana. Jadi kita bisa melakukan copy paste apa yang mereka investasikan untuk masuk ke dalam portfolio. Jadi itulah 3 cara melakukan naratif trading. Tuliskan di kolom komentar naratif dan koin apa saja yang teman-teman investasikan saat ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan data trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.